Mulai dari tekstur telurnya dia pastinya lembut ya, terus juga sosisnya ini beda sama sosis yang digoreng. Ditaruh di atas nasi, nah pastinya nasinya juga ikutan wangi, ikutan berasa, ikutan gurih. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi sosis telur khas Jepang ya. Jadi style ini seperti oyakodon, cuman ayamnya kita ganti dengan sosis. Nah, ini bakalan praktis banget dan aku juga hari ini akan kreasikan ya menjadi bekal simple yang udah pasti bakal habis sama anak-anak, lahap makannya. Gak kerasa ya, anak-anakku juga sekarang tuh udah mulai sekolah. Nah, mereka tuh suka banget kalau misalnya bekalnya itu ada yang crispy-crispy-nya, apalagi kalau bentuk makanannya itu imut-imut. Jadi selain sosis oyakodon, aku juga bakalan bikin nugget nigiri ya. Ini bakalan simple, praktis, dan aku akan menggunakan crispy chicken nugget dan sosis beef cocktail dari Kensler. Oke, langsung aja. Pertama untuk bahan-bahannya. Untuk sosis oyakodon pastinya kita akan perlu sosis. Di sini aku menggunakan Kensler beef cocktail. Untuk sausnya kita akan perlu kecap asin, mirin. Kalau mirin nggak ada bisa diganti jus apel, tapi takarannya cukup setengah aja. Lalu ada air, gula, dan juga ini dashi powder. Dashi powder kalau nggak ada banget, mau pakai kaldu jamur, kaldu ayam, itu juga masih bisa. Lalu kita pastinya perlu telur dan juga bawang bombay serta daun bawang. Terus yang untuk nugget nigiri, ini pastinya kita akan perlu chicken nugget. Di sini aku pakai Kensler crispy chicken nugget. Lalu rumput laut atau nori dan mayones ini opsional. Oh ya, untuk keduanya pastinya kita perlu nasi ya. Aku masak pakai nasi beras lokal biasa dicampur dengan ketan. Nanti gramasinya aku akan tulis juga di description box. Oke, yang pertama ini kita akan siapkan dulu saus untuk sosis telur Jepang atau sosis oyakodonnya. Untuk sausnya ini kita tinggal aduk aja ya, nggak usah dimasak dulu. Ini aku pakai dashi powder, lalu gula, kecap asin, mirin, dan terakhir kita tambahkan air. Terus ini tinggal kita aduk rata aja. Oh ya, untuk dashi powdernya kalau kalian mau bikin versi yang sendiri, itu tinggal airnya tadi direbus sama kombu dan juga katsuobushi atau ikan cakalang asap ya. Terus nanti direbus beberapa saat, didiamkan, tinggal disaring, digunakan airnya saja. Oh ya, jangan lupa dicicipin, rasanya ini harus dikit tawar ya, jangan terlalu asin karena nanti pas dimasak rasanya akan menguat lagi. Terus sekarang aku akan iris-iris daun bawang dan juga bawang bombaynya. Terus sekarang aku siapin sosisnya, ya ini aku pakai Kensler beef cocktail. Ini tuh ukurannya imut-imut, jadi pas banget untuk ukuran mulut. Jadi nggak perlu dipotong kecil-kecil lagi. Nah, ini aku cuma mau sayat-sayat aja sedikit, tujuannya supaya nanti pada saat dimasak tuh dia lebih bercorak. Tapi ini bener-bener opsional, kalian bisa tinggal langsung cemplungin, masak itu juga bisa. Sausnya udah siap, sosisnya udah siap. Ini terakhir nanti tinggal kita masak cepet banget ya. Jadi aku akan masaknya ini terakhir. Sekarang kita akan bikin dulu nugget nigirinya. Dan di sini aku pakai Kensler crispy chicken nugget, dan buat masaknya ini aku akan menggunakan air fryer. Kita masak di 180 derajat kurang lebih 8 sampai 10 menit. Cuman kalau kalian mau goreng seperti biasa juga nggak apa-apa. Nah, sambil kita tunggu nuggetnya ini matang, aku mau siapin nasinya. Di sini aku masak nasi dan juga beras ketan pakai rice cooker. Takarannya aku udah tulis di description box. Kayak masak nasi biasa ya. Terus ini kita taruh aja di dalam mangkok. Dan aku akan tambahkan dengan mayones dan juga garam. Supaya pada saat dibentuk nanti nggak terlalu lengket dan juga nambah rasa ya mayones ini. Kalau kalian mau bikinnya kayak nasi sushi, aku udah pernah share juga resepnya. Sekarang siapkan rumput lautnya. Ini tinggal kita gunting-gunting aja. Untuk ukurannya kalian bisa sesuaikan dengan selera. Dan ini dia, Kensler crispy chicken nuggetnya udah matang dan siap digunakan. Tuh kalian bisa lihat ya, ini super crunchy. Jadi luarnya ini ada bubble crumbnya. Terus dagingnya tebal, nih cocok buat gantiin ayam untuk bekal makan siang si kecil. Oh ya, ini juga untuk bekal tuh crispy-nya dia bakalan tahan lama. Jadi crispy-nya dapat, proteinnya juga dapat. Kalau udah nasinya tinggal dibentuk aja bentuknya sesuai selera.
Oh ya, by the way, nigiri gini kalau pakai sosis juga ini bakalan cocok banget ya. Anakku juga suka banget. Sekarang tinggal kita bikin sosis oyakodongnya. Oke, pertama ini kita siapin wajan. Kalau kalian buat seorang, biasanya cari wajannya yang kecil seukuran dengan mangkok. Cuman kalau nggak ada, bisa pakai apa aja. Terus ini si sausnya tadi kita akan masak. Terus tinggal kita masukin sosis dan juga bawang bombaynya. Kita masak sesaat sampai bawang bombaynya dia matang. Kalau versi asli oyakodong itu tuh pasti pakai daging ayam dan juga telur ya. Jadi kalau mau pakai daging ayam, proses masaknya ini sama ya. Terus kalau udah, ini aku mau tambah sama daun bawang. Kalau misalnya untuk anak-anak nggak suka daun bawang, boleh di skip daun bawangnya nggak apa-apa, atau nggak potong besar-besar. Jadi memang untuk aroma doang. Nah, ini si kuahnya udah sedikit menyusut pastinya. Bombaynya juga udah matang. Sekarang siapin telurnya. Di sini aku pakai 2 telur, karena kalau telurnya terlalu sedikit juga biasanya dia nggak bisa nyatu ya, jadinya terlalu kepisah-pisah. Cuman kalian bisa sesuaiin aja. Dan kalau aku suka oyakodong ini, dia ngaduknya tuh nggak sampai kecampur ya. Kalian bisa lihat kuning sama putihnya tuh dia masih agak kepisah, tapi kuningnya udah pecah. Jadi nanti teksturnya tuh lebih bervariasi dan kita dapat silky dari si kuning telurnya. Kalau udah, ini tinggal kita masukin aja ke dalam wajan. Nggak perlu diaduk-aduk, nanti malah jadi scrambled egg. Dibiarin aja, kalau mau matang keseluruhan bisa juga ditutup. Cuman kalau buat aku pribadi, suka oyakodong tuh si telurnya dia masih setengah matang. Kalau mau aman bisa pakai telur yang sudah dipasteurisasi. Terus tinggal kita masak sampai kematangan telurnya sesuai selera. Kalau dirasa si kuahnya kurang, ini boleh ya ditambah lagi sedikit kayak gini. Tuh ya, sosis koktailnya Kensler ini mau dimasak apapun, dagingnya tuh tetap berasa. Kalian bisa lihat tuh. Dagingnya lebih banyak dan juga juicy. Oke, kalau udah, ini kalian bisa sajikan sebagai oyakodong ya, donburi. Jadi ditaruh di mangkok, bawahnya nasi. Atau seperti yang aku udah bilang, hari ini aku akan bikin juga buat bekal anak-anak. Si sosis oyakodongnya ini bener-bener comfort food gitu. Mulai dari tekstur telurnya dia pastinya lembut ya, terus juga sosisnya ini beda sama sosis yang digoreng. Ini kan dia langsung direbus di dalam kuahnya, jadi lembut juga, terus wangi, light. Ditaruh di atas nasi, nah pastinya nasinya juga ikutan wangi, ikutan berasa, ikutan gurih. Dan kalau kalian makannya langsung gitu mendadak, nah aku suka dia memang agak banyak kuahnya. Cuman kalau misalnya buat bekal, kalian bisa kurangin jumlah sausnya ya. Ini dimakan dingin juga bakalan tetap enak. Untuk si nugget nigirinya ini walaupun sederhana tapi tetap menarik ya. Nuggetnya udah pasti crispy, wangi, gurih. Dan untuk si nasinya juga walaupun kita pakai beras lokal, ini tetap nggak kalah pulen dan juga nggak kalah lengket dari beras Jepang. Apalagi tadi kita tambah mayo, jadi ada sedikit aroma gitu dan juga rasa, nggak plain. Oke, kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa juga untuk stok produk-produk dari Kensler. Untuk pembelian kalian bisa beli di supermarket ataupun di e-commerce kesayangan kalian. Untuk info lebih lengkap, langsung aja cek ke sosial medianya Kensler. Kalau Recook, tag Devina Hermawan @devismedia di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.